Mau dia kalau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PC Fatayat NU Kota Mojokerto, sahabat Dewi Al-Hajar. Yang kami muliakan pemateri kita pada hari ini, yaitu Ning Haja Uswah Syauqi, SAI MPD, serta sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah hari ini tanggal 19 Ramadan 1446 Hijriah atau 19 Maret 2025 Masehi. Kita istiqomah berjumpa lagi dalam keadaan sehat di Majelis Aji Fatihat Mengaji yang insya Allah penuh barokah. Baiklah sahabat-sahabat, langsung saja kita mulai, kita awali kegiatan kita hari ini dengan bacaan sholawat at-tahsi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اللهم صل صل على سيدنا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتبدأ بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك ya arhamar rahimin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga hari ini kita ditambahkan ilmu, dimudahkan belajarnya, dimudahkan pemahaman, dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat sehingga kita dapat dipermudah untuk mengamalkannya. Amin. Oke, untuk berikutnya langsung saja kita memasuki sesi pengajian, yakni kitab Safinatun Najah yang akan dikaji oleh sahabat kita, sahabat Ning Uswah, dengan fasal Haji wal Umroh. Oke, Ning Uswah sama siap? Kok mental? Wow. Nggih, ning ngapunten niku kalau terpental sendiri ya iku. Nah, oke. Alhamdulillah sudah normal jaringannya. Insya Allah fasal kali ini adalah fasal Haji dan Umroh, ya, Neng. Dan insya Allah Nggih. ini dijelaskan oleh pemateri kita dengan gamblang dan mantap karena pemateri kita sudah riwa-riwi dan sudah terbiasa dan sudah praktek langsung di tanah suci. Ngoten nggih insyaallah. Eh Ini ya Robbal Alamin. nggih, Kula amin ning. Nggih. langsung mawon kepada sahabat-sahabat nanti Nggih. ketika ada pertanyaan tentang haji wal umroh dan umroh, dipersilakan seperti biasanya bisa melalui chat Zoom atau melalui langsung open mic di sesi tanya jawab. Langsung mawon kulo sumanggaaken ning Uswa Nggih. untuk memberikan materi kita pada sore hari ini. Ya, Monggo ning ning Uswa. Bu. Assalam. Nggih matur nuwun ning ning ya yang selalu setia mendampingi seperti Rexona 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nggih, kersane wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang sama-sama kita hormati Ketua PC Fatayat NU Kota Mojokerto, sahabat Dewi Al-Hajar. Kepada yang sama-sama kita hormati pengurus harian, pengurus dari koordinator bidang dan lembaga, pengurus
baik dari PC, PAC ataupun ranting dan seluruh teman-teman yang sudah hadir Jam'iyah Zoomiyah pada sore kali ini Ramadan ke-19 Alhamdulillah akan memasuki Ramadan ke-10 guys, 10 hari ketiga bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan dan juga kekuatan untuk melanjutkan puasa kita yang akan meninggalkan kita kali ini. Oke, sholawat dan juga salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan ngaji kitab kitab Wasiatul Mustafa, kitab Safinatun Najah, bingung iki lho akan live ngaji. Kitab Safinatun Najah niki yang kita pakai ini nggih boten Safinatun Najah tapi matan Safinatun Najah. Terus sebenarnya kemarin itu kalau Safinatun Najah sampun telas babnya pada bab puasa ngoten. Lalu ini ditambahi oleh Ning Diana dengan fasol haji dan umroh. Dan sebenarnya kula itu belum haji nggih, lek umroh pun nek haji dereng. Cuma kula kimutan gawe umi kula nek diceluk haji wis meneng wae aminono. Akhirnya kula meneng ae diceluk Bu Haji, tak amini. Pemane lek tenggene pasar diceluk Bu Kaji nggih amin wis ngoten ae. Padahal asine ya ketok tuwek awak dhewe ki celuk yo kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasulan riyin, mugi-mugi kita sedanten pikantuk barokah manfaat saking ilmune para masyayikh dan juga ulama. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultanil awliya Syamil Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Asif bin Barqai radhiyallahu anhu wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila walidaina warhamhum kama rabbayana shighara khususan ila mu'allif hadzal kitab Safinatun Najah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumid dharain. Amin. Faslun utawi ikilah fasl fi syuruti wujubil haji. Ing dalam nerangaken bab piro-piro syarat wajib haji wala umrah lan umrah wala haji utawi haji wala umrah lan umrah iku wajiban wajib haji lan umrah fil umri ing dalam saumur marotan ing dalam ambalan wahidatan kang sepisan wala yajiban lan ora wajib haji umroh illa ala muslimin kejaba ing ngatasi wong muslim utawa wong sing agamane Islam hurin merdeka mukallafin kang mukallaf mustatiin kang mampu ma'a imkanil masiri mustati niki artine kale mampu saking nopo ma'a imkanil masiri sertane mampu nih perjalanan watakhliyati thoriqi lan sepini dalan. Nah, fasal yang menjelaskan tentang syarat wajib haji dan juga umroh. Tapi sebelum kita membahas tentang syarat wajib haji dan umroh, ini perlu kalau jelaskan terlebih dahulu, nggih, perbedaan antara syarat wajib haji dan juga wajib haji. Ngoten. Dan gini fikih itu pasti akan ada syarat wajib, kemudian ada wajibnya. Nah, kalau syarat wajib haji ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang ini diwajibkan melaksanakan haji. Nah, sedangkan wajib haji ini adalah kewajiban yang harus dijalankan atau dilakukan atau dipenuhi jika sudah memenuhi syarat. Nah, syaratnya wajib haji ini pun apa? Tengene kita mriki dijelaskan bahwa syarat wajib haji niku ada banyak ya. Ini kita jelaskan dulu haji dan umroh itu hukumnya terlebih dahulu. Hukumnya haji dan umroh itu wajib dihukumi haji. Wajib itu sekali seumur hidup. Ngoten. Tapi nanti ada syarat lagi ya. Jadi hukumnya haji dan juga umroh itu adalah wajib. Nah, sekali saja bagi yang mampu nanti lanjutannya. Nah, adapun kalau orang ini hajinya niku triple dua, ya misalkan haji 2 kali, haji yang ketiga kali, niku pun boten melbu wajib tapi sampun melebet sunnah. Nah,
wajibnya haji ini kemudian bagi siapa saja sih? Wala yajibani illa ala muslimin. Yang pertama, yang wajib haji ini adalah tentu saja orang yang Islam. Orang tidak Islam maka dia tidak diwajibkan haji. Lalu yang kedua adalah hurin. Hurin ini adalah merdeka. Lah, karena kita ini sudah tidak lagi hidup pada zaman perbudakan, ya, karena perbudakan itu hanya ada ketika pra-Islam dan juga era memasuki Islam yang sedikit-sedikit itu sudah dihapuskan oleh Kanjeng Nabi. Makanya tenggene surah Al-Balad itu memang susah untuk menghapuskan perbudakan. Fakku raqabah, betapa sulit untuk menghapuskan perbudakan. Nah, sekarang ini memang sudah tidak ada perbudakan, tetapi untuk bisa memaknai hal ini menjadi relevan sampai itu kan ngoten nggih, yang dulu ada itu bukan berarti sekarang sudah dihapuskan karena tidak relevan, tidak. Tapi kita berusaha untuk menggali maknanya agar lebih relevan dengan era sekarang atau zaman now. Nah, Kuring yang dimaksud memiliki merdeka itu berarti kan bebas dari perbudakan. Kalau konteksnya zaman sekarang ini adalah perbudakan manusia, eksploitasi, jual beli manusia. Lah berarti nopo artinya kalau ada orang muslim, dia ini mukallaf, dia juga mampu, tapi dia masih dalam perbudakan. Misalkan ngapunten, naudzubillah dia menjadi eh, jual beli manusia, kemudian dia perbudakan perempuan dan lain sebagainya, maka dia tidak disyaratkan untuk wajib haji. Ini kita memaknai hurim pada era sekarang. Lalu mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang sudah dibebankan syariat. Nah, kalau di kitab apa Fathul Qorib ya, atau Takrib itu kan syaratnya itu tidak hanya Islam merdeka, mukallaf, mampu, tetapi ada akil baligh. Lah, tapi kalau di Matan Safinah, akil baligh itu dimasukkan ke dalam mukallaf. Lah, memang makna dari mukallaf itu adalah al-aqil al-baligh. Lah, ini kata bahas satu-satu, nggih. Kalau akil, akil ini adalah orang yang berakal. Nah, orang yang berakal ini maksudnya pripun? Orang yang sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, contoh gampang ya, nggih. Orang yang berakal ku sing kaya apa sih? Nah, apa lek wong ngawur, wong bodoh iki wong gak duwe akal lah. Mboten-mboten. Orang yang berakal ini adalah ya tentunya yang tidak gila, tentunya nggih, yang memiliki akal, lalu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, contohnya apa? Nek arek cilik, bocah cilik maem, itu kan ketika usia-usia apa nih, usia 5 tahun atau 7 tahun lah, itu kan dia tahu bahwa makan itu tidak dimasukkan di hidung tetapi dimasukkan ke mulut. Lah ini sudah diarani akil atau sudah berakal. Dia bisa membedakan, oh ini bapak, oh ini ibu, tanpa perlu melihat tutorial YouTube. Dan, oh ini laki-laki, ciri-cirinya seperti ini. Kemudian perempuan itu ciri-cirinya seperti ini. Oh dia tahu bahwa pisau itu membahayakan. Nah, dia tahu bahwa bara itu, bara api, ini kata ceritanya Nabi Musa itu kan zaman dahulu, usia-usia 5 tahun, makanya belum dikatakan akil, usia 5 tahun itu karena dia masih belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi ketika dulu itu mau dibunuh sama Firaun karena dia kedapatan apa menarik jenggotnya Firaun, itu akan dibunuh karena dia khawatir terhadap mimpinya nanti jangan-jangan dia yang akan membunuhku, laki-laki ini yang diambil oleh istriku, Aisyah Asiyah binti Muhadim itu. Lalu kemudian dikasih pilihan itu kan, dikasih anggur sama bara api. Jangan dulu Firaun, ya, jangan dulu raja. Dia masih kecil. Oh, itu masih kecil, tapi kan nanti dia bisa membinasakan saya sesuai dengan mimpi saya. Jangan dulu, dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya kemudian disuguhkan dua benda, dua makanan, gitu, dua benda. Satunya itu bara api, satunya ini makanan berupa buah anggur atau kurma, ngoten nggih, kula lupa. Ternyata ketika mau mengambil yang anggur, Nabi Musa kecil, Musa balita ini diarahkan oleh malaikat dengan ambil itu. Karena nanti akan membahayakanmu. Ambil yang bara itu. Maka bara itu diambil, dimakan sampai akhirnya Nabi Musa ini kecilnya itu ya karena terbakar lidahnya maka menjadi cadang. Gitu. Makanya Nabi Musa itu ketika diangkat menjadi Rasul, dia meminta Haruna akhi ushdud bi azri wa asyirku fi amri. Jadi saya minta
didampingi oleh Harun sebagai juru bicara aku atau sebagai jubirku karena saya kekurangan dalam pelafalan kalimat-kalimat kurang bisa dipahami karena itu tadi. Nah, ini berarti yang dinamakan akil, nggih, akil itu satu paket dengan balil. Nah, ini yang dinamakan mukallaf. Akil, nggih, bisa bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tapi kalau belum balil, maka dia masih belum mukallaf. Baliknya apa? Ini sudah diterangkan nggih, kemarin Safinatun Najah, alamatul bulugh itu bagaimana kalau laki-laki ya melalui mimpi, kalau perempuan itu melalui menstruasi atau dari segi usia ya 9 tahun, kalau laki-laki itu ya 13-an 15 mungkin nggih. Kalau misalkan dia sampai usia balik itu belum bermimpi. Nah, itu yang dinamakan mukallaf atau akil balik. Akil saja, nggih, misalkan anak kecil nih sudah bisa, ngoten sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia kalau makan juga tidak dimasukkan ke mata, tidak dimasukkan ke kuping, tidak dimasukkan ke lubang hidung, tapi ke mulut dia adil, tapi belum balik, maka belum mukallaf. Makanya wingi rame-rame haji torik 2 bulan, wah. Ini sih 2 bulan ini turun balik, turun akil, maka tidak wajib haji. Kalau dia memang diajak wukuf di Arafah, ya gak apa-apa sih diarani haji haji torik, tapi belum menjadi kewajiban dia untuk berangkat haji, meskipun ya sah haji ini. Kemudian mustatiin. Mustatiin ini dimaknai mampu, wajib, tapi disyaratkan mampu. Artinya kalau misalkan tidak mampu, maka tidak menjadi wajib haji. Lah, wajib di sini maknanya adalah dua. Ma'imkanil masir wa takhliyatit thoriq. Dia ini mampu dari segi kemampuan dalam perjalanan dan juga sepinya perjalanan. Maksudnya sepinya perjalanan itu bagaimana? Maksudnya adalah tidak ada sesuatu hal pun yang bisa menghalangi dia untuk berangkat haji, gitu, melaksanakan haji dalam perjalanan. Nah, tapi di referensi yang kulo ambil dari eh, kitab yang ditulis oleh Mbah Yai Jamal, ya, yang dikumpulkan oleh Mbah Yai Jamal di dalam fikih praktis ibadah itu, istitoah atau mampu ini ada 3, sahabat. Yang pertama adalah mampu secara finansial, bayar haji ini iso lah, dan juga tidak cukup itu, ada biaya keluarga yang harus ditinggalkan kalau misalkan dia ini adalah kepala keluarga, ngoten. Atau dia adalah yang menjadi eh, memiliki tanggungan keluarga. Lah, ini yang dinamakan mampu secara finansial. Jadi tidak hanya mampu nanti bisa berangkat, bisa membayar haji lunas, lalu sudah wajib berangkat, tidak cukup seperti itu. Masih dilebarkan lagi, harus ada biaya bagi keluarga yang ditinggalkan. Artinya, kalau dia ada bisa untuk membayar haji, lalu kemudian tapi dia tidak punya cukup biaya untuk menghidupi keluarganya yang di rumah, yang ditinggalkan selama 40 hari haji, maka dia masih belum dikatakan istitoah atau mustatiin atau mampu untuk berangkat haji. Lalu mampu yang kedua ini adalah mampu secara fisik. Artinya nopo, boten loro, nggih, dan mampu untuk duduk di kendaraan ketika melewati perjalanan jauh. Jadi perjalanan misalnya dari Indonesia sampai tenggene Jeddah, nggih, niki longgone saged longgo sehat. Artinya mungkin gak moro-moro tengah-tengah perjalanan ngoten-ngoten sakit atau ngapunten nggak ada sakit yang itu nanti kemudian kumat karena perjalanan jauh dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dikatakan wajib. Nah, misalkan, ya, misalkan ada orang itu, ini pernah dibahas juga nih dalam di dalam Bahsul Masail pernah dibahas. Kalau ada orang yang takut naik pesawat, lah niki bagaimana hukum hajinya? Maka dia masih belum dikatakan wajib untuk berangkat haji. Karena adanya ketakutan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Ngoten. Istitoah itu tidak hanya dari segi finansial dan juga fisik tetapi juga mental. Misalkan dia takut, satu nggih wau takut, atau kemudian dia mabuk misalkan kalau naik pesawat lah, maka dia masih belum diwajibkan untuk berangkat haji. Tapi
Kulon itu niki contoh mawon ya realitanya. Kulo itu nggak ada saudara yang takut naik kendaraan. Berarti naik naik mobil itu mabuk, naik land itu mabuk. Enten nggih mabuk lah. Numpak pesawat itu nggih mabuk lah. Lalu kemudian tapi karena dia ini nekat sampun tekad penuh untuk berangkat haji, lalu kemudian dia sudah lunas juga, maka dikuat-kuat no Bismillah yo akhirnya dia saged budal. Akhirnya terus mantun-mantun niku ketagihan. Akhirnya mantun haji umroh bolak-balik sing awal ini kuwedi kambek numpak kendaraan. Jadi seumur hidupnya dia itu hanya purun naik sepeda. Ngoten. Padahal nggak ada mobil. Nah, itu mampu secara fisik dan juga mental. Lalu yang ketiga adalah kemampuan perjalanan. Artinya mampu memenuhi persyaratan perjalanan haji seperti nggih, keperluan transportasi. Nah, sekarang ini kula enten nah, haji backpacker. Nah, haji backpacker niki haji haji dewe tidak melalui biro umroh nggih, tapi sama ke Pak Insya Allah boten bareng malih nggih. Jadi memang harus legal, tidak boleh backpacker. Ada haji backpacker, tapi juga dihandle sama Biro Perjalanan Haji yang itu juga sampun ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini harus punya transportasi. Misalkan dia tadi ya naik ini tiket tuku dewe, pesawatnya tuku-tuku dewe dan lain sebagainya, perjalanannya beli sendiri. Maka ya harus cukup untuk hal itu. Nah, misalkan imigrasi serta kondisi perjalanan yang aman dan juga nyaman ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi itu adalah yang disebut mustatiin atau mampu ma'imkanil masir wa takhliyatit thoriq lah. Wa takhliyatit thoriq niku atau sepinya perjalanan itu adalah kemampuan bagaimana dia ini memenuhi persyaratan perjalanan. Bukan sepine dalan itu ketika sepi, dalane sepi nggih mboten ngoten juga nggih. Takhliyatut torik niku maksudnya adalah di dalam perjalanannya itu loh nanti itu lancar perjalanannya alias jelas. Nah, kalau travel haji itu kan sudah jelas nggih ditunjuk langsung oleh pemerintahan. Nah, kalau travel umroh itu kan banyak sekali nggih, banyak sekali dan ini kita harus berhati-hati. Lah, apakah travel umroh ini adalah jalan yang watakhliyatut torik. Artinya gak menipu, kemudian tidak apa ya menjanjikan yang itu tidak sesuai dengan harga. Misalkan kan enten umroh 13 juta, waduh, ini harus dicek ini watakhliyatut torikinya. Ini nanti jangan-jangan nggak lancar perjalanannya. Ternyata di sana dimintai uang lagi ini. Ternyata hotelnya jauh. Lalu kemudian untuk menuju ke Mekah itu naik taksi atau naik bis yang juga memakan eh, uang banyak lah. Kemudian makannya bagaimana di sana lah dan lain sebagainya termasuk biaya untuk keluarga yang ditinggalkan apabila orang yang sedang berhaji ini memiliki tanggungan keluarga. Lalu lanjut ke faslun utawi ikilah fasol. Ini cukup jelas nggih yang syarat wajibnya haji dan umroh. Kita lanjut faslun utawi ikilah fasfal fi arkanil haji ing dalem nerangaken bab tentang rukun-rukune haji wala umroh lan umroh. Wa arkanul haji utawi rukun-rukune haji wala umroti lan umroh iku sitatun enam. Al ihramu suci iku ihram wal mauquf lan wukuf bi Arafah ing dalam tanah Arafah wa tawafu lan tawaf al ifadah kang ifadah was sa'yu lan sa'i wal halqu lan nyukur awit taqsir utawa ngendekno rambut wa tertib lan tertib fi mu'dzamil arkani ing dalem luweh akeh-akeh pira-pira rukun. Warkanul umrati lan pira-pira rukune umrah iku arkanul haji, pira-pira rukune haji illal wukuf kejaba wukuf. Nah, lalu sekarang kita membahas tentang rukunnya haji dan juga umroh. Oke. Rukun haji dan juga umroh itu sama, ada enam. Cuma nanti ada yang membedakan antara haji dan umroh. Rukun itu apa sih? Rukun itu adalah serangkaian amalan dalam ibadah haji yang tidak dilaksanakan salah satunya saja, maka hajinya tidak sah.
dan boten saged digantos kalian dam. Nggih. Dam niki nanti enten nggih penjelasannya kalau wonten waktu. Nah, kemudian rukun-rukun haji itu enten nopo mawon ada 6. Yang pertama adalah ihram. Nah, ihram yang dimaksud tenggene mriki itu adalah niatnya, nggih. Niat memulai ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram. Jadi niatnya bukan ihram itu nanti kita memakai baju ihram boten, tapi niatnya yang al-mahalluha tetap fi qalbi, yang diucapkan di dalam hati, tapi nanti juga disarankan ada talafud atau mengucapkan. Nah, seperti labbaik Allahumma hajjah, labbaik Allahumma umroh dan lain sebagainya. Ini adalah ihram. Ihram itu adalah niat. Nah, ngoten nggih. Ihram itu sama dengan niat kalau konteksnya di dalam rukun haji dan juga umroh. Lalu menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki niki adalah 2 lembar kain berwarna putih yang tidak dijahit. Nah, ngoten. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan ini pakaiannya biasa nggih, kados gamis biasa. Kemudian menutup semua badan kecuali muka dan juga kedua telapak tangan. Sama dengan ketika sholat. Nggih. Kalau sholat itu kan nggih, seluruh auratnya ketika di dalam sholat itu sama dengan ketika perempuan ihram, seluruh badan kecuali kedua kedua telapak tangan nggih, dan juga muka. Mukanya niku sampai pundi nggih, kemarin sampun kula jelaskan bahwa muka itu nggih ini sampai ini nggih, ini tidak termasuk muka, maka ini harus ditutup ngeten nggih, dan auratnya itu tidak boleh terlihat dari samping atau dari bawah, dan kedua telapak tangan ini begini nggih. Jadi batasnya niku pergelangan. Jadi bukan berarti yang kecuali muka dan kedua telapak tangan ini ditutup, mboten nggih, tapi ini juga batasnya sampai pergelangan ini ketika ihram memakai baju ihram untuk perempuan. Nah, lalu nanti nggih, nanti ketika nanti ada di dalam bab pundi nggih mangke mawon wis teko babe wal wukufu, kemudian wukuf di Arafah, kemudian wukuf di Arafah. Wukuf ini adalah hadir di Arafah, di tanah Arafah. Kapan waktunya? Waktunya adalah zuhur, nggih, mulai tergelincirnya matahari, tanggal pinten tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, hingga sebelum terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, Arafah niki namine tanah nggih, dan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Terus misalkan seseorang niki ketika berhaji nggih, budal haji terus manten-manten niku tenggene Arafah, cuma lenggah tok tenggene Arafah. Nah, niku sudah sah hajinya, nah, sudah sah wukufnya. Contoh nggih, misalkan nih enten tiyang niki boten niat boten niat katene haji nggih. Enten tiyang terus manten-manten niku wedhuse ucul. Terus wedhuse ucul, tiang Arab paling nggih, wedhuse ucul mlebu ten kene tanah Arafah. Terus dikejar. Lah, kemudian orang yang mengejar kambing ini wow, sudah sah dipanggil haji ngoten nggih. Mungkin ini adalah sebab-sebab dari dipanggilnya Haji Torik. Lalu kemudian ketika wukuf di Arafah niku nggih, wukuf ini di dekat Jabal Rahmah ngoten nggih, tetap tempat Nabi melakukan wukufnya lalu menghadap kiblat dan juga memperbanyak amalan sunnah. Tenggene wukuf niku biasane wonten khutbah Arafah. Terus wonten melaksanakan sholat zuhur kalian asar di jamak takdim dan qashar, wonten wukuf sejak tergelincirnya matahari sampai terbenam. Ini adalah amalan-amalan yang dilakukan ketika wukuf di Arafah. Wa tawaful ifadah, kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang wajib, nggih, yang wajib dilakukan setelah selesai wukuf. Terus ngoten dadi urutannya ihram, manten-manten wukuf ten gene Arafah, sak mantune ngoten lang tawaf ifadah. Nah, ini tawaf ifadah ini adalah tawaf yang wajib dilaksanakan. Apabila tawaf ifadah ini tidak dilaksanakan, maka tidak sah hajinya. Beda dengan tawaf-tawaf yang sunnah, seperti tawaf
sunnah gitu tawaf wada. Nah, ini tidak wajib. Tapi yang wajib ini adalah tawaf ifadah. Dan wonten-wonten wasa'yu dan sa'i. Tawaf ini 7 kali putaran, nggih. 7 kali putaran yang dimulai dari sebelah kiri Ka'bah. Nih, jadi melampaui ini ku mulai kiri, nggih, terus dimulai dari rukun atau sudut Hajar Aswad itu, dimulai dari arah kiri, terus monten-monten baru mengelilingi. Nah, eh, ada bagian dasar Ka'bah bisa dilakukan di dalam Masjidil Haram, nggih, tawaf ini bisa juga dilakukan di luar Ka'bah, nggih, atau syadharwan ini bagian dasar Ka'bah serta di luar Hijr Ismail. Nah, ini boleh. Nah, dan tawaf ifadah ini termasuk tawaf yang menjadi rukunnya haji. Artinya jika tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya. Kemudian wasa'yu dan sa'i. Sa'i niki berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan juga Marwah. Lan itu biasa lek panjenengan berangkat haji atau umroh ini kan enten wacana kan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Lah niku bacaan-bacaannya itu bisa bacaan-bacaan yang lain nggih, bacaan zikir. Nah, sa'i niki dilakukan 7 kali, sahabat. Dimulai dari Bukit Sofa, mantun ngoten, tenggeni Marwah, niku hitungannya 1. Marwah tenggeni Sofa, hitungannya 2. Nah, sampai bolak-balik, sampai tenggeni balik, balik tenggeni Bukit Sofa. Nah, jadi mboten kok Sofa ten Marwah, atau ten Sofa malih, hitungannya setunggal mboten, nggih. Tapi Sofa ten Marwah 1, Marwah ten Sofa 2, Sofa ke Marwah lagi, sampun hitungannya 3. Nah, sa'i, kalau sa'i ini bisa dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf yang sunnah, seperti tawaf kudum. Nah, kalau misalkan sa'i pakai atau tawaf ya tawaf atau sa'i pakai kursi roda niki pripun. Nah, maka rodanya ini boleh nggih, tapi kalau tidak darurat maka lebih baik ya melaksanakan yang lari-lari kecilnya ini. Tapi kalau misalkan tidak mampu, misalkan ibu hamil atau yang khawatir nanti sakit dan juga desel-deselan dan lain sebagainya atau sampun sepuh, maka diperbolehkan pakai roda. Tapi rodanya ini harus menyentuh anak tangga terbawah Bukit Sofa. Nah, niku enten. Nanti ditunjukkan oleh TL-nya biasanya ya atau mauifnya. Lah, kalau Marwah niku cukup memasuki bangunan mawon. Nah, jadi misalkan nggih antara sa'i kalian tawaf niku diselingi dengan pekerjaan lain ya atau berhenti atau misalkan tengah-tengah lari-lari kecil sa'i di sofa mau ke Marwah lalu kan di situ ada air zam-zam nggih minum zam-zam diminum dulu niki nggih mboten nopo-nopo tapi kalau misalkan diselingi dengan berhenti maka tidak boleh bersa'i sebelum tawaf lagi. Nah, lalu kemudian setelah itu wal halku ini adalah mencukur atau bahasa lainnya adalah tahallul, awit taksir atau memendekkan rambut. Nah, tahallul kalau bagi laki-laki niki disarankan niki digundul. Kalau perempuan ini cukup taksir atau memendekkan rambut. Nah, pun tahallul, makna tahallul ini kan awal katanya dari tahallalu tahallulan. Jadi menghalalkan beberapa larangan setelah dalam berihram. Nah, cara ning ngoten lek tenggene salat niku salam, artinya sudah selesai rukun-rukun dari haji, rukun-rukun dari salat. Lah kalau di dalam haji dan juga umroh itu diakhiri dengan nopo? Tahallul. Nah, tahallul ini ku berarti wis oleh nopo, wis oleh gawe wangi-wangian, wis oleh bercukur. Jadi bercukur itu menjadi cara dibolehkannya untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan selama ihram. Ikatus niku wau, misalkan bercukur, gitu. Terus setelah itu pakai parfum, lalu kemudian ke hotel, lalu kemudian melakukan hubungan dan lain sebagainya dengan pasangannya dan lain sebagainya lah. Itu yang disebut dengan al-halqu wa taqsir. Lalu kemudian disarankan tertib. Jadi harus melaksanakan rukun-rukun haji ini sesuai dengan urutan yang semestinya.
Jadi tidak boleh ihram. Setelah ihram lalu kemudian tawaf dhisik wis wukufe luwantri ngono lah. Ini tidak boleh, harus urut sampai ihram sampai kemudian ke tahallul atau tasyir. Lalu kemudian lanjut tenggene pasal baru nggih. Oh, sik dereng wa arkanul umrati arkanul haji illal wuquf. Rati mengandap ning ya. Kemudian rukunnya umroh itu apa? Sama, nggih, rukunnya umroh. Cuma kalau kalau haji itu ada wukuf di Arafah, kalau umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Jadi setelah ihram, lalu tawaf, lalu kemudian sa'i, tahallul. Sudah selesai, sah umrohnya. Faslun utawi ikilah fasal fi wajibatil haji ing dalam nerangaken bab piro-piro wajib haji wa wajibatul haji utawi piro-piro kewajiban haji iku sab'atun pitu al ihramu ya iku ihram minal miqati saking miqat wal mabitulan mabit utawa nginep di Muzdalifati ing dalam tanah Muzdalifah wa yahsululan hasul apa mabit bilah dotin kelawan sediluk ba'da muntasofil laili ing dalem sakwise separone wengi warom yu jamratil aqabati lan balang jumroh aqabah piro sabaan ping pitu yauman nahri ing dalem dina riyaya kurban utawa Idul Adha warom yul jamaratis sati balang piro-piro jumroh kang telu ayyamut tasyriqi ing dalam piro-piro dina tasyriq wal mabitu lan nginap utawa mabit bimina kelawan tanah ing dalam tanah Mina laya liat tasyriq ing dalam piro-piro wengine dina tasyriq wa taharruzulan ngrekso an muharramatil ihrami ing dalam piro-piro perkara kang haramaken ihram wa tawaful wada'i lan tawaf wada pinten sami pitu. Kemudian bahas fasal selanjutnya adalah wajibnya haji. Nah, wajibnya haji yang pertama itu adalah ihram. Loh, tadi juga ada ihram di rukunnya haji. Di syarat wajibnya haji, nggih. Lalu kemudian ada juga ihram minal miqati dari mikot. Nah, bedanya kalau yang pada syarat wajibnya haji, nggih, tadi ihram itu adalah niat. Nah, kalau pada wajibnya haji itu adalah tempatnya. Nah, al-ihramu minal miqati. Ihram yang awal tadi niatnya, sedangkan ihram tempatnya pada wajibnya haji itu adalah mengambil niat dari beberapa miqat. Nah, itu yang pertama. Nah, miqat niku wonten kalih sahabat. Yang pertama adalah miqat zamani, yang kedua adalah miqat makani. Mikot zamani ini ada bagi ibadah haji di bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Nah, ihram untuk haji ini tidak sah dilakukan kecuali pada bulan-bulan selain yang disebutkan. Nah, terus kemudian mikot makani niki adalah tempat-tempat. Kalau tadi itu mikot zamani waktunya, kalau mikot makani adalah tempat-tempat yang ditentukan untuk ihram menurut daerah asal kedatangannya perjalanan ke Mekah. Nah, ngoten. Kalau aslinya dari Mekah, maka mikotnya ngiten gini kota Mekah. Nah, baik itu penduduk asli Mekah atau misalkan bocah-bocah sing kuliah tenggeni Mekah aslinya Indonesia aslinya Inggris terus kuliah tenggeni Mekah manten ngoten mundut mikot makan ini pun tinggi tenggeni Mekah lah di awal keberangkatannya ini loh dari mana di Mekah oh berarti dia mundutnya tenggeni Mekah nah tapi misalkan kalau berangkatnya itu tidak dari Mekah ya dia bukan perantauan yang tinggal di Mekah bukan TKI bukan TKW yang tinggal di Arab atau di Mekah, maka yang tinggal di luar kota Mekah, niki dan tidak melampaui salah satu dari mikot-mikot, maka mikotnya niki desoe dewe-dewe. Lah, ngoten.
Nanti kalau misalkan gitu diperinci lagi, kalau misalkan datangnya dari arah Madinah, maka mikote niki tenggene Dzulhulaifah atau tenggene Bir Ali. Nah, kalau datangnya niki misalkan dari negeri Syria, nggih, atau misalkan ada mahasiswa Indonesia ini yang kuliah di Syria, Mesir atau Maroko. Nah, tiga tempat ini. Maka mikotnya tenggene Jufah. Nah, kalau orangnya ini datang dari Yaman, ya, misalkan mahasiswa yang kuliah tenggene Yaman, maka mikotnya tenggene Yalamlam atau Yulamlam. Nah, nek misalkan datang dari dataran tinggi Hijaz, ya, atau dataran tinggi Yaman, kalau tadi dataran rendah Yaman itu tenggene Yulamlam, kalau dataran tinggi Yaman, maka mikotnya niki adalah Qornul Manazil. Lalu kemudian kalau misalkan datang dari daerah ketimuran, gitu, daerah timur, maka mikote tenggene Desa Datua Irkin. Lah, terus lek wong Indonesia asli pripun. Lah, kalau kita jamaah asal Indonesia, lokasi mikot makan ini nih menyesuaikan dengan gelombang keberangkatan. Misalkan kalau jamaah haji gelombang pertama niku biasanya mendaratnya tenggene Madinah Riyin. Ngoten nggih. Sebelum menuju ke Mekah niku biasanya disalap tenggene Madinah Riyin. Lah ini mengambil mikotnya tenggene Bir Ali. Sami kados sing wau nggih datang dari arah Madinah. Jadi orang Indonesia perjalanan ibadah haji ternyata kedatangan pertama kali di Madinah. Maka mundur ke tenggene Bir Ali. Tapi kalau misalkan jamaah haji ini gelombang yang kedua, niki biasa nih, gelombang kedua niki pun turun tenggene Jeddah. Nah, ten Madinah kari-kari, ngoten biasanya sak mantune haji. Lah, kalau datang terlebih dahulu jamaah haji ini di Jeddah, maka ada beberapa opsi pengambilan niat atau pengambilan mikot, nggih. Yang pertama ini bisa di asrama haji embarkasi. Lalu bisa juga ketika di pesawat, nggih, ketika melintas di atas Yalamlam atau Kornul Manazil. Tapi biasanya ini enten. Enten apa? Pemandunya kalau di pesawat kan melewati eh, apa di atas Kornul Manazil atau Yalamlam maka bisa langsung mengambil niat. Nah, ngoten. Atau bisa juga mengambil opsi mengambil mikot ini dari Bandara King Abdul Aziz. Nah, bahkan tenggene MUI, nggih, Bandara King Abdul Aziz itu sampun sah untuk dijadikan lokasi mikot niki sesuai dengan fatwa yang dikukuhkan nggih, pada tahun 80-an niku sampun sah untuk mengambil mikot dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan itu sekilas tentang mikot nggih. Lalu kemudian wal mabit bi Muzdalifah wa yahsulu bilahdotin ba'da mutanassofil lail. Nah, kemudian waktu bermalam di Musdalifah. Kapan? Ya, namanya nginep niku nggih malam hari setelah selesai melakukan wukuf. Dados setelah ihram, kemudian ngambil niat niku wau nggih mikot, kemudian mantun ngoten niku wukuf, mantun ngoten niku mabit tenggene Musdalifah. Nah, oke sahabat, untuk membedakan nih, kalau rukun haji niku wau, apabila salah satu saja tidak dilaksanakan, maka tidak sah hajinya dan tidak bisa digantikan dengan membayar dam. Tapi kalau wajib haji ini, nggih, misalkan nggih, tidak dilakukan salah satunya, maka tidak menjadi tidak menjadi tidak sah hajinya. Artinya hajinya tetap sah, tetapi bisa diganti dengan dam atau denda. Nah, nanti enten penjelasan tentang denda. Apakah dam itu kudu selalu beleh wedhus? Boten, enten sing poso, pitung dino, 3 hari di tanah air lah. Itu nanti penjelasannya. Nggih. Sekarang penjelasan di mabit atau bermalam di Musdalifah. Nah, mabit di Musdalifah ini dilakukan setelah wukuf tenggene Arafah. Nah, niki sesuai dengan tenggene surah Al-Baqarah nggih fa idza afaqtum min Arafatin fadhkurullaha inda masyaril haram wadhkuru kama hadakum in kuntum min qablihi lamnadhdallin. Lalu kemudian setelah itu waram yuljam rotil uqbah sab'an yauman nahri. Lalu kemudian melempar jumroh. Nggih. Melempar jumroh ini dengan 7 batu kerikil. Kapan melemparnya? Melemparnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ten pundi?
tenggene Mina. Jadi wau nggih setelah tenggene Musdalifah, manten-manten kita mabit tenggene Mina atau bermalam di Mina, lah sekalian melempar jumrah. Nah, melempar jumrah niki sunahe niku setelah terbit matahari, sahabat. Nah, kalau misalkan pada hari-hari tasyrik, setiap hari dilakukan pelemparan 3 jumroh. Jadi mulai dari jumrah ula, jumrah yang pertama ten pundi, ten gene Masjid Al Khaif. Lalu kemudian jumroh yang kedua atau jumrohul wusta dan juga jumroh akobah niki masing-masing dengan 7 batu. Berarti padose pinten, boten pitu didum dadi telu ngoten. Oh, jumroh ula telu, jumroh akobah papa, jumroh iki sisane mboten ngoten. Tetapi jumroh dengan 7 batu itu nggih masing-masing. Berarti kudu sedia pinten 21 kerikil. Lah waktu yang tepat untuk melempar batu niku mulai tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari setiap hari. Nah, niki sebenarnya kalau kepingin cerita nggih nopo eh, rahasia-rahasia dari melempar jumroh tapi mboten cekap wektale nggih termasuk sa'i niku. Tapi melempar jumroh itu memang dulu ceritanya Nabi Ibrahim itu ketika mau menyembelih Ismail itu kan beliau melalui mimpi gitu. Ternyata mimpinya sampai 3 kali sampai kemudian oh ini hada ru'yatul haq, ini berarti mimpi yang memang benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Nah, waktu itu yang menyembelih Ismail itu kan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi yang ngasah itu sinten ibu edewe sinten Hajar. Artinya apa? Perintah Allah itu tidak akan pernah eh, menyakiti kemanusiaan, ngoten. Bahkan ibu Ismail tahu bahwa ini adalah anaknya satu-satunya. Ibrahim nggih ngoten, anak yang dinanti selama 50 tahun menikah, ngoten gak ada putra kok dikinkan menyembelih. Nah, itu kan suatu yang berat di sisi seorang bapak. Tapi karena Nabi Ibrahim ini khalilullah nggih, kekasih Gusti Allah, maka yang dilakukan Nabi Ibrahim itu adalah yang benar-benar ini adalah ketauhidan yang sempurna kepada Allah. Artinya dia mencintai Allah, nggih, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada anak itu nomor sekian. Maka ketika berjalan untuk menyembelih Ismail, nggih, sing pun siap, eh, kemudian ditutup, nggih, maka nih sunai menyembelih itu kan ditutup. Itu sama dengan ketika Ismail. Itu permintaannya Nabi Ismail piyambak untuk minta diikat, nggih, minta diikat, kemudian minta ditutupi karena waktu itu Nabi Ismail ngendikane memang requestnya seperti itu, nggih, Bapak sampeyan tutupi wajah kula, nggih. Kemudian jangan dihadapkan melumahnya tetapi apa telungkup nggih ketika menyembelih kurban ngoten niki cek sampean cek tega nyembelih aku tadi kudu nangis. Nah itu kemudian ketika akan menyembelih perjalanan menyembelih Nabi Ismail yang sampun ditutupi dengan apa, kalau kita kan menyembelih kurban itu ditutupi dengan godong ngoten nggih, godong pisang, tapi itu ditutupi dengan kain lalu kemudian sudah diikat karena Nabi Ismail juga dawe, aku khawatir kelaran akhirnya gobet-gobet. Mongko ibu ai jenengan utus untuk ngasah pisaunya kersane langsung kula iki langsung gak ngerasa noloro ketika panjenengan sembelih. Ngoten. Lalu kemudian Nabi Ibrahim perjalanan untuk menyembelih Nabi Ismail ini kan digoda setan. Digoda iku ngeten kok tega sampai anak wis kurang anak sing mbok enteni 50 tahun nikah ambek Saroh gak hasil, nikah ambek Hajar baru ket oleh anak, duwe anak lanang ganteng mbok tinggal 13 tahun, saiki balik anakmu dadi ganteng koyo ngono kok tega. Lah ketika itu Nabi Ibrahim jengkel digoda iblis seperti itu, digoda setan seperti itu, akhirnya Nabi Ibrahim itu mengambil kerikil, diambil itu sebanyak 7 kali, dilempar 3 kali jumroh akobah wustola itu yang mensyaratkan ada melempar dengan kerikil itu adalah balang jumroh atau balang setan nggih. Dengan batu itu sedikit nggih tentang apa sih yang ada pada makna melempar jumroh niku maksudnya ketika kita nanti umroh ataupun ketika kita haji melempar jumroh itu hati kita itu harus fokus bahwa kita itu harus mencintai hanya kepada Allah, tidak melebihi cinta kita kepada siapapun, bahkan kepada keluarga, kepada anak, kepada bojo, kepada dunya, itu diguak kabeh, dibuang nafsu-nafsu cinta kepada siapapun itu dibuang. Nah, jadi filosofisnya melempar jumrah niku ngoten nggih. Lalu kemudian warumyul jamarat adalah di ayyamut tasyrik nggih.
Jadi tiga nggih di pada waktu tasyrik nggih yaitu eh, 3 kali melemparkan 7 batu pada jumrah pertama, nggih. Kemudian disunahkan untuk berhenti beberapa waktu untuk berdoa. Monggo donga napa mawon, berzikir nggih monggo. Nggih nek saged dongane nggih niku muga-muga awak dhewe iki sabit qalbi ala dinik ngoten. Gak aras-arasen ngelakoni perintah Gusti Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah niki mboten males itu. Itu doa kita yang paling penting niku niku ketika kita melempar jumroh sama dengan doa keyakinan Nabiullah Ibrahim ketika dia melempar iblis, saya hanya mencintai Allah, saya hanya mencintai Allah, maka saya akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah bentuk dari pengorbananku. Nah, ngoten. Lalu kemudian wal mabitu bimina layali tasyrik. Lalu di Mina, nggih, Mina itu kota yang terdapat antara Mekah dan juga Musdalifah. Niki jaraknya sekitar 8 kilo saking kota Mekah dan juga 5 kilo dari Musdalifah. Ngoten. Lalu kemudian wataharruzu an muharramatil ihram dan juga melakukan menghindari, nggih, menjaga diri atau ngerekso menjaga diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan selama masa ihram. Nopo mawon bertengkar, mengumpat, kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, bertengkar, lalu kemudian membunuh hewan. Lah, ketika nanti melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, maka hukumannya atau kafaratnya adalah membayar dam. Lalu kemudian watawaful wada' dan melakukan tawaf wada. Gitu, tawaf wada ini tawaf yang diwajibkan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Lah ngoten. Wonten sing boten ngelampahi tawaf wada alasane engko cek cek gak koyok perpisahan, cek budal maneh lah, wis terserah lah. Yang pastikan itu bukan termasuk rukun haji, tapi niki adalah tawaf wada termasuk wajib haji, ngoten. Jadi amalan yang bisa dilakukan saat beribadah haji, ngoten. Tapi sahnya tidak tergantung dari hal ini. Artinya kalau tidak tawaf wada nggih mboten napa-napa, ngoten. Lalu tawaf wada ini sebagai penghormatan sahabat, penghormatan yang terakhir pada Masjidil Haram. Nah, tawaf wada ini adalah amalan yang terakhir bagi orang yang meninggalkan haji sebelum ia meninggalkan Mekah. Ngoten. Lalu wajibatul umroh. Wajibatul umroti utawi iki iku nerangaken bab kewajibannya umroh. Bahwa wajibatul umroti utawi pira-pira kewajibannya umroh iku isnani loro. Jadi kewajibannya umroh tadi sudah membahas haji, wajibnya haji, sekarang membahas wajibnya umroh karena umroh itu tidak ada mabit, nggih, dan tidak ada nginep tenggene Musdalifah tenggene Mina, maka wajibnya umroh nggih cuma dua nopo al ihramu minal miqati, al ihramu ya iku ihram minal miqati saking miqat, jadi mengambil niat di mikot, nggih, mikot makani yang zamaninya sudah ditentukan tadi tanggal berapa-berapa, lalu wataharuzu an muharramatil ihram dan menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan selama ihram. Fasulun utawi ikilah fasol fi sunanil haji ing dalem nerangaken pira-pira kesunahane haji. Wa sunanul haji utawi pira-pira kesunahane haji iku kathirotun akeh. Minha iku setengah saking sunanul haji al ityanu ngelakoni utawa mengucapkan bitalbiyati kelawan maca talbiyah wa taqdimul haji lan disiaken haji alal umrati ing atase umrah wa tawaful qudum lan tawaf qudum wa raqatat tawafil salat rong rakaat tawaf wa lubsu izarin lan nganggo sarung warida lan selendang abyadina abyadina ingkang putih lubsun lubsu izar warida. Jadi putih kedua-duanya nggih baik selendangnya maupun sarungnya. Lalu kemudian sunnahnya haji, niku nopo mawon sih? Sunnahnya haji ini adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan ketika melakukan ibadah haji. Lah, sunnah ini kunopo mawon. Yang pertama adalah al-ityanu bitalbiyah. Ngoten.
Al-ityanu bil talbiyah niki maksudnya adalah membaca talbiyah. Nah, membaca talbiyah niki ya nopo labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamdah wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah niki sunai membaca talbiyah. Jadi sing wingi niku kapanane ketika apa viral nggih maca ya lal waton. Ya sini nggih mboten napa-napa nggih karena ini sunnahnya itu membaca talbiyah tapi yo lalapose kok ado-ado tekan Mekah dadak gak ngelakoni sunnah iki lho nyapo. Kalau misalkan itu hanya untuk menarik perhatian atau misalkan dia tidak tahu lah ini kan harus diberitahu orang yang seperti ini. Lalu kemudian yang menjadi sunnahnya haji, waqtimul haji alal umroh. Jadi ada macam-macam haji, nggih. Ada 3 macam haji. Nopo mawon, enten haji ifrad, enten haji tamattu, wonten haji qiron. Lah, sunnahnya haji di sini adalah yang mendahulukan haji, kemudian umrohnya. Maksudnya ini dari sisi niatnya, nggih. Nah, lah kalau macam-macam haji sendiri nggih yang ifrad. Ifrad niki uang sing mengambil niat ikhram untuk berhaji saja. Ngoten. Lah biasanya menggunakan niat kalimat labbaik Allahumma hajjan. Ngoten. Lalu kemudian melebet Makkah niku langsung tawaf kudum. Terus ihram nggih. Terus mantun ngoten kemudian ihram sampai nyampe wektale haji. Mantun-mantun melaksanakan manasik haji nggih kados wukuf, kemudian mabit, melontar jumroh, tawaf ifadah, sa'i, safa marwah dan seterusnya. Lah ini haji ifrad. Haji ifrad niki manasik sing paling afdol nggih, sing lebih utama miturute madzhab Syafi'i dan juga Maliki. Karena dengan manasik niki, manasik sing bentuk ifrad nggih, haji ifrad niki boten perlu membayar dam. Ngoten. Nah, kemudian kalau haji tamattu niki adalah haji dengan terlebih dahulu ikhram untuk melaksanakan umroh dari mikot. Lah biasanya niki diawali dengan labbaik Allahumma umrotan. Nah, kemudian memasuki kota Makkah lalu kemudian menyempurnakan manasik umroh. Intinya umroh dhisik. Lah ngoten nggih. Manten-ngoten baru melaksanakan haji. Nah, manten-ngoten baru yang namanya haji tiron mungkin menggabungkan. Nah, kalau ifrad haji dhisik terus umroh, tamattu umroh dhisik terus haji, nek tiron niku Bu, gabung itu loh, Bu. haji dan juga umroh. Lah Itu niki loh, diawali HP dengan katanya. labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Nah, niki kalau haji yang berupa haji kiron. Sedangkan yang dimaksudkan gini mriki sunai haji niku nopo dhisikno hadirin. Nah, mantun ngoten baru umroh. Nah, wa taqdimul haji alal umroh. Berarti nopo? Berarti mundut sing ifrad, haji ifrad. Nah, haji ifrad niki lebih utama untuk dilaksanakan menurut Imam Syafi'i dan juga Maliki. Ini adalah sunnahnya haji. Tapi nek kadang nek wong Indonesia niku nggih susah karena kan ada waktu-waktu nggih gelombang kloter-kloter ngoten yang menyebabkan perbedaan waktu untuk kita ini mengambil mikotnya ngoten. Jadi ada yang ya meskipun kita mboten kepingin nggih kita kepinginnya nggih haji dhisik mantun ngoten umroh tapi kalau misalkan berbeda nggih gelombangnya ini datangnya berbeda kalau misalkan mendahulukan umroh lalu kemudian haji nggih mboten napa-napa. Ini wonten pendapat yang mengatakan kalau misalkan waktunya ini memang tidak bisa, nggih, karena nggih waktu yang kita dapat ya seperti itu, ya nggak apa-apa. Semuanya itu afdol. Tidak ada yang lebih afdol, semuanya itu lebih utama wong jenenge ibadah. Lalu kemudian tawaf kudum, nggih, setelah itu wa tawaful kudum. Tawaf kudum niki tawaf yang dilakukan ketika pertama kali datang di tanah Mekah. Berarti kalau tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan, kalau tawaf kudum itu adalah tawaf selamat datang, ngoten nggih. Welcome, tawaf welcome. Jadi tawaf yang dilakukan ketika pertama kali datang di tanah Mekah. Oh, itu Masya Allah. Meripat itu wis fokus tenggene Mekah.
Mekah. Wah, wis kepingin nangis terus. Langsung tawaf lah ngoten. Lalu kemudian sunnahnya lagi warakaat tawaf, sholat sunnah ihram, ya. Niatnya adalah sholat sunnah ihram 2 rakaat lah niki biasanya setelah selesai wukuf. Lah ngoten lah utamanya dikerjakan tenggene wingkingi makomi Nabi Ibrahim. Lalu kemudian sunnahnya lagi walu besul izarin warida in ab ini ini abyad niku putih ini dua-duanya putih lah. Kemudian pakaian untuk ikhram gitu tadi sempat kulo sampaikan tentang pakaian ikhram. Kalau laki-laki ini adalah 2 bagian, 2 kain yang tidak dijahit yang berwarna putih. Ini sunnahnya. Berarti lek gak berwarna putih gak popo, nggih gak popo. Cuma kan kita mengambil kesunahannya. Ngoten. Wong nek nyepelekno sunnah niku bakale aras-aras yang ngelakoni sing wajib. Nah, maka jangan dianggap halai iku lak sunnah. Aku lo kepingin tampil gaya misalkan. Aku tak gawe sing wabang ae rek. Ngoten. Mboten napa-napa juga. Sayyidah Aisyah itu juga pernah melakukan tawaf nggih, ketika beribadah tawaf itu menggunakan ketika ikhram itu juga menggunakan pakaian yang apa niku istilahnya usfur niku napa nggih? Yang dicelup ngoten niku. Pokoknya ngoten niku lah. Intinya berwarna itu boleh sebenarnya, tapi akan menjadi nulayani sing sunnah ngoten. Maka lebih baik kita mengambil sunnahnya. Lah, sunnah ini nopo nek nek laki-laki nggih memakai izar niki sarung atau pakaian bagian bawah, tapi sing boten dijahit. Ya, warnanya putih. Dan juga riga niku selendang, ya selendang atau pakaian bagian atas yang juga keduanya ini berwarna putih, ngoten. Kalau misalkan selain putih itu boleh, tapi jatuhnya adalah makruh. Nah, kan lelapa awak dhewe ngelakoni sing makruh ngoten kan. Ngelakoni sing gak sunnah, cuma kepingin gaya. Lah niki di atos-atos mawon. Lalu kemudian apa malah nggih sing dereng kula bahas nggih. Mumpun kadose ning Yaya sampun terakhir nggih. Fi mawaqitil haji niku pembahasannya ning Rofang ya atau ning Diana. Pun ilauna wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu sampai jam 5 lebih ya. Oke, Gak kerasa. Boten kraos Ngapunten, nggih. ngapunten. Saking asiknya menjelaskan sambil membayangkan tanah haram. Oke, ambek ambek kudu nangis ya Allah. Nggih, Pawing yang budal alhamdulillah, itu nih alhamdulillah dengan nggih. none apa kira Sami-sami amalane. mendoakan. Ya, selain selain surat tanah nih kalau nih ambek surat kendaraan. Apa yang Eh, bisa kita gunakan untuk berangkat haji dan umroh? Gini, alhamdulillah, alhamdulillah alamin, sahabat-sahabat sekalian. Sesi pertama sudah tuntas pembahasan tentang haji dan umroh. Banyak sekali, nggih. Ingin sekali saya simpulkan, tapi sudah jam 17.10. Ngapunten, saya Nggih. ada acara soalnya Simpulkan sebelum maghrib, sendiri-sendiri nggih. mawon. Nggih, insya Allah Nggih. sudah jelas, nggih, sudah panjang lebar dan banyak contoh-contohnya juga. Karena besok masih disambung lagi bab tentang haji dan umroh. Nggih. Untuk Nggih. hari ini, kalau ada pertanyaan, monggo. Satu, satu pertanyaan, monggo. Monggo. Oh iya nih ya ya. Ini apa? Kemarin juga kulo ketika menjelaskan tentang apa tentang bab haid dan istihadah itu wonten sing tanglet ngeten. Kalau misalkan tawaf itu boleh nggak dalam keadaan pas haid gitu. Kan kita ini kepinginnya biasanya kan orang kalau mau umroh atau kalau mau orang berangkat haji itu kan biasanya tenggine dokter yen. Untuk apa? Untuk konsumsi pil atau obat untuk menghambat agar tidak haid. Ngoten. Tapi lah ini apa berdasarkan pengalaman ada yang tanya Tenggulo sudah minum pil HEP ternyata kok di sana ini tetap bocor ngoten wah ini kan betapa teknologi yang diciptakan manusia itu masih boten saged untuk apa nggih melawan ketentuan nih Gusti Allah ngoten dadi nggih wis ya apa carane nggih mboten napa-napa diterima nggih. Jadi kalau misalkan kita berangkat umroh atau haji dengan kita sudah berikhtiar untuk mengkonsumsi pil penunda haid nggih. Kalau dalam haji atau umroh boleh, tapi kalau minum pil untuk penunda apa haid
di bulan Ramadan iki mboten pareng nggih. Hukumnya mboten pareng, ngoten. Tapi tidak sampai ke haram, tapi mboten pareng karena ketika kita menstruasi di dalam Ramadan kemudian kita tidak puasa, itu sama dengan kita ini taat kepada Allah, ngoten. Lalu nek pas haid niki yo nopo kan tidak bisa dihindari. Nah, kalau Mm-mm. misalkan perempuan yang haid ini misalkan keluarnya hingga tanggal 9 Dzulhijjah pada saat wukuf berlangsung, maka niki status hajinya menjadi qiron nggih. Jadi niatnya ihram niki sekaligus haji dan juga umroh. Dan tetap sah, ngoten. Karena wukuf itu tidak mensyaratkan harus suci. Ngoten. Beda dengan tawaf. Nah, kalau tawaf itu kan mensyaratkan harus suci, tapi ada beberapa pendapat ulama yang tidak mensyaratkan harus bersuci. Ngoten. Apalagi tawaf yang sifatnya adalah tawaf ifadhah. Ngoten. Tapi ada juga yang berpendapat tawaf ifadhah itu boleh dilaksanakan tidak secara langsung. Misalkan dia menstruasi, nggih. Misalkan head lo mari wukuf, ternyata head, waduh belum sempat tawaf ifadhah, tapi sudah head. Betul apa ditunda karena salah satu pendapat mengatakan tawaf ifadhah itu tidak langsung, tidak harus langsung, gitu. Bisa dilaksanakan sesempatnya dia selama berada di Mekah dan juga pada masa-masa boleh melaksanakan ikhram. Nah, tapi misalkan ini kok headnya lama, misalkan sampai 13 hari, 15 hari, wah ini nggak nututi, keburu selesai musim hajinya, maka diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf, terutama tawaf ifadah, gitu, tapi nanti tetap membayar dam. Ngaten. Jadi aku sebenarnya mau bahas tentang dam, tapi mungkin dibahas kali pemateri besok Berikutnya, mawon, G. gitu, tentang G. dam. Ngaten. Ada pertanyaan satu mawon, Ning. Assalamualaikum Oke? dari sahabat Lisa. Mohon maaf, Ning, keluar dari jalur tapi masih dalam bab haji dan umroh. Kiat-kiat supaya Ya kita Allah. semuanya bisa berangkat haji dan umroh. Ngaten. Nggih. Niki wonten beberapa amalan nggih dari guru-guru kula. Yang pertama amalan dari Abuya kula piyambak nggih. Eh, masih ya wong gak duwe haji kali umroh iku lak duduk perkara duwe duwe ambek gak duwe duwe. Ya. Tapi haji dan umroh itu adalah panggilan Gusti Allah. Buktine kula nggih gak duwe duwe, biyen niku nggih diumrohno kali Pak Dahlan. Niki nggih ajengi umroh malih nggih diberangkataken kali tiyang. Tapi nopo sing kula waos sih, kula jenengan lek maos ya Rabbi bil Mustafa sak mantune salat, ya Rabbi bil Mustafa niku lak balil maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami niku diwaos ping telu sak mantune salat, tapi ketika pada sampai kata-kata balil maqasidana niku diganti cara Jawa balik Mekah Madinah ngoten waghfir lana ma madha ya wasi'al karami niku dibaca 3 kali setelah sholat nggih, sholat maktubah, sholat 5 waktu niku. Atau niki enten amalan saking Mbah Yai Mas Duki Perak Jombang, beliau ulama karismatik usianya 94 tahun, hafid Quran nggih dan sampai sepuh tapi ingatannya sangat bagus sekali karena beliau hafal Quran. Niki nanti maringi kula amalan supaya cepet budal nang Mekah Medina panjenengan ten gene niki ten medunten niku enten sareane sinten nggih Masya Allah kula kesupen. Sinten sing estri niku Nyai Khadijah nek mboten kelintung nggih. Mangke kula padosi malih nggih, kula enten rekamane soalé. Nanti kula share tenggene grup. Lah niku tenggene sarean nggih dan kita khotmil Quran sedina suwengi. Lah teng mriku niku fa insyaallah gak suwe jenengan lak ditimbali tenggene Mekah Madinah, baik itu umroh ataupun untuk haji. Pun ngoten. Lah selain nggih kita iki nyelengi daftar riyen nggih, daftar haji. Senajan ala gak duwe duit, wes sak nggak ada duit daftar haji. Mas yo kok sak wulan 200. Wis mungkin lek wis jenengan wis niat nggih, niat teko ati kepingin kepingin budal haji, daftar dhisik atau daftar umroh dhisik. Iku lak duit lah ono ae, rezeki ku langsung dibuang karena digawe tujuan kita kepingin budal haji kali umroh. Jadi awak dhewe kok lek mbayang notok, Masya Allah, sholawatan tok niku wis keuangan ten gene Mekah Madinah. No malah ono lagune Maher Zain yo qalbi fil Madinah wae iku. Gak ono wong sing mari tenggene Medina mari ngono atine gak kecantol iku gak ono. Napa malih sing dereng nate. Wis bismillah muga-muga awak dhewe saged berangkat sareng-sareng tenggene Mekah Madinah. Amin ya rabbal Amin, amin ya alamin. rabbal alamin. Ayo Alhamdulillah. arisan umroh. Fatayat. Siap. Bismillah, G.
Bismillah, nggih. Sampun nggih satu pertanyaan Nggih, mawon karena sudah nggih, surut. monggo, Waduh, nggih, sudah surut nggih. saalimpun Matur siap-siap, nuwun nggih. kepada Niku Sua yang sudah memberikan materi pada sore hari ini. Sami-sami, Saya tidak bisa ning open gaya, video nggih. karena tidak tahu ini sinyalnya kok lemah. Nggih. Kemudian terima Nggih, kasih juga kula kepada ini. sahabat-sahabat yang sudah join, yang sudah berpartisipasi, memberikan pertanyaan juga, sharing-sharing pada sore hari ini. Langsung mawon kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho iki kok ono